Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, berjumpa dengan saya kembali pada pertemuan kelima ini di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bisnis-bisnis yang dilarang menurut ajaran Islam. Transaksi di dalam Islam haruslah didasari dengan adanya saling suka atau dikenal dengan bahasa Arab antarodin, artinya saling kerelaan. Hal ini diperoleh suatu transaksi yang saling menguntungkan dengan cara yang adil sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak lain. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa jelas, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taraddim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Itu landasan bisnis di dalam ajaran Islam. Adapun sebab mengapa transaksi dilarang, karena haram zatnya. Apa zatnya itu? Objek yang dijual belikan, seperti contoh minuman beralkohol, kemudian ada daging babi dan bangkai. Haram selain zatnya, artinya objeknya, cara bertransaksinya, dan tidak sah. Kemudian tidak lengkap, atau akadnya, rukun dan syarat yang tidak terpenuh dan terjadinya ta'alluq. Kita masuki yang pertama, bisnis yang dilarang. Yang pertama, maisir. Maisir dari bahasa Arab artinya yasara yusr, berarti mudah. Kalau maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan. Bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil taruhan tersebut. Jenis-jenis maisir mengadu nasib, kemudian undian, bertaruh dengan uang, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan. Atau maisir disebut dengan perjudian. Ini tidak boleh di dalam bisnis dalam Islam. Kemudian ada gharar. Gharar dalam bahasa Arab ialah al-khatar, artinya pertaruhan. Gharar berarti transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, sehingga dapat diartikan si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibelinya, dan bagi si penjual pun tidak mengetahui apa yang dijual secara pasti. Kita bisa memberikan contoh, misalnya membeli anak sapi yang dalam kandungan ibunya atau betinanya. Membeli hasil pertanian yang belum melewati masa panen. Ya kira-kira buahnya belum kuning atau buah dukunya belum kuning, kemudian ada transaksi. Nah, itu gharar. Kemudian yang ketiga, tadlis, yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya sehingga menimbulkan keuntungan kepada satu pihak saja dan merugikan pihak lain.
Hal ini dikarenakan ketidaktahuan informasi atau objek yang sedang diperjualbelikan. Tadlis yang terjadi karena 4 hal: kuantitas, kualitas, harga, dan barang. Kuantitas, pedagang di pasar mengurangi takaran, itu kuantitas. Kemudian kualitas, menyembunyikan cacat barang tersebut yang ditawarkan. Ya, kalau cacat seharusnya harus ngomong, harus berbicara bahwa barang ini ada cacatnya. Kemudian penipuan harga terjadi karena ketidaktahuan pembeli akan harga di pasar, sehingga pedagang dengan sengaja menaikkan harga barang dari harga yang sebenarnya. Jadi informasi harga dari satu pihak, si penjual saja. Kemudian yang terakhir, waktu penyerahan merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas penyerahan barang yang tidak tepat waktu tanpa memberitahukan alasan kepada pihak pembeli. Artinya dalam perjanjiannya barang diserahkan pada hari Senin tanggal sekian, tahun sekian. Kemudian lewat penyerahan berikutnya tidak dikasih tahu kenapa. Ya, ada keterlambatan. Kemudian yang keempat, riba. Riba diartikan sebagai mengambil kelebihan. Sudah barang jelas di dalam Al-Quran, surah Ali Imran 130. Ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Riba itu ada 4. Riba fadl, riba nasi'ah, riba qad, riba jahiliyah. Riba fad terjadi pertukaran antara barang sejenis dengan takaran yang berbeda, atau pertukaran barang itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Harus dibayar sesuai dengan jumlah timbangannya dan kualitasnya, seperti kurma dengan gandum. Kemudian ada riba nasi'ah, lahir sebab adanya perubahan atau perbedaan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan diserahkan kemudian. Ini kalau saat ini penambahannya sekian, kemudian kalau jatuh tempo sekian. Kemudian riba qad, adanya tambahan tertentu disyaratkan yang berhutang pada saat melakukan awal transaksi. Kemudian riba jahiliyah, utang harus dibayar melebihi dari pokoknya. Ini kalau berhutang 1 juta dibayar harus lebih dari 1 juta. Karena si peminjam tidak dapat membayar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ghobun, kemudian itu yang kelima, ghobun, peristiwa jual beli di mana si penjual menaikkan harga objek dagangan di atas harga pasar yang tidak diketahui oleh pembeli. Ghobun menjadi 2, ada ghobun qalil, perbedaan harga dengan barang tidak terlalu jauh. Ada ghobun fahis, perbedaan harga yang signifikan jauh. Harga barang dengan harga penawaran. Kemudian riswah. Apa riswah? Perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lain, padahal bukan haknya, atau juga dikenal dengan istilah suap menyuap. Kemudian yang ketujuh, bai najasi. Bai najasi atau manipulasi permintaan, bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran palsu. Misalnya,
pedagang bekerja sama dengan seseorang untuk berpura-pura menawarkan barang dagangannya dengan harga yang tinggi. Tujuannya untuk memperdaya pembeli lainnya agar membeli dengan harga palsu itu atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Kemudian ihtikar. Yang kedelapan, baik najasi ihtikar. Manipulasi penawaran ini dilakukan supaya memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dengan cara menjual jumlah barang yang langka ditawarkan dengan harga yang selangit. Misalnya yang baru terjadi kemarin, harga masker dijual dengan harga yang cukup tinggi. Punya usut ternyata ada beberapa oknum yang bermain, yang sengaja melakukan penimbunan barang. Itu disebut dengan ihtikar. Kemudian 9, bai al-muttar. Bai al-muttar identik dengan jual butuh, yaitu dilakukan karena salah satu pihak dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sehingga tidak menutup kemungkinan oleh pihak yang kuat mendapat keuntungan yang berlipat tetapi merugikan di pihak lain. Misalnya seseorang dalam kondisi yang sangat membutuhkan uang, alhasil dengan sangat terpaksa ia menjual tanahnya yang jauh dari harga pasar. Kemudian ada ikrah yang ke-10 yang ditimbulkan dari pemaksa untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa. Ikrah dibagi menjadi 2, ada mulji, sebuah paksaan yang dapat menghilangkan kerelaan karena dipaksa. Bagaimana timbul kerelaan? Kemudian ada ikrah mulji, yaitu sebagai pemaksaan yang membuat seseorang tidak mempunyai kemampuan, seperti seseorang mengancam orang lain dengan sesuatu yang merusak dirinya. Kemudian yang kedua, ghairu mulji, paksaan dapat menghilangkan kerelaan, kan tetapi tidak sampai merusak ikhtiar pada seseorang yang, tapi intinya adalah pemaksaan juga. Kemudian ada ta'alluq, cacat akad atau ta'alluq, yakni berlakunya akad pertama akan tergantung pada akad kedua. Hal ini tentu akan menimbulkan tidak terpenuhnya rukun akad, objek akad. Contohnya, bunga menjual tanah kepada mawar dengan harga sekian yang wajib dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan. Dengan syarat mawar harus membeli mobil bunga. Hal ini jelas bahwa akad kedua tergantung dengan dijalankannya atau tidak akad pertama. Inilah yang dinamakan dengan jenis transaksi ta'alluq. Mungkin adik-adik demikian dulu, agar dapat dipahami kemudian diberi komen. Silakan simpulkan. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.